warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Dewi Nur Aziza dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Fatahillah Bogor, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Oke teman-teman, jadi di video aku kali ini, aku bakal ngajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar dan praktek langsung bagaimana cara melakukan uji normalitas di aplikasi SPSS. Sebelumnya, FYI, kenapa sih uji normalitas itu penting dalam penelitian pendidikan? Karena uji ini menjadi syarat untuk menentukan apakah data hasil belajar siswa kita itu berdistribusi normal atau tidak gitu. Sebelum nanti kita ke tahap uji hipotesis berikutnya. Ini kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Kalau gitu gak usah lama-lama. Yuk langsung aja kita praktekkan bagaimana proses dan langkah-langkahnya di aplikasi SPSS berikut ini. Oke, di sini kita sudah di aplikasi SPSS ya. Jadi pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi IBM SPSS-nya gitu. Nah, seperti ini tampilan untuk aplikasi SPSS-nya. Kemudian teman-teman juga sudah siapkan contoh datanya gitu ya. Nah, di sini aku udah ada satu contoh data siswa gitu, data siswa dan skornya. Nah, kita langsung aja untuk mencari uji normalitasnya. Langkah pertama, teman-teman kopikan dulu data dari Excel ini ke SPSS yang tadi. Teman-teman kopikan dulu semuanya. Ini untuk kolom yang bagian siswa dulu ya. Jadi kita copy yang pertama yang tadi ini, terus di bawahnya kita taruh di bawahnya data yang kedua. Nah, untuk skor ini kita taruh di sampingnya. Taruh di sampingnya. Kemudian ini juga. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa edit nih teman-teman. Jadi kalau di SPSS itu tidak seperti di Excel ya. Kalau di Excel kan kita bisa langsung edit dari sininya gitu. Tapi kalau di SPSS itu kita kalau mau ngedit kolomnya, kita harus ke variable view. Nah, di sini teman-teman edit nih. Mungkin supaya lebih rapi gitu. Teman-teman edit di sini tadi di kolom tadi namanya siswa skor. Berarti ini di sini siswa. Kemudian di bawahnya skor. Nah, kemudian kita tambahkan satu kolom lagi untuk kelasnya gitu ya. Nah, anggap aja yang A1 sampai A13 pertama itu dia kelas pertama gitu ya, skor pertama. Kemudian yang A1 sampai A13 kedua itu sebagai skor atau kelas yang kedua gitu ya. Nah, kembali lagi ke variable view. Ini udah ada kan? Yang siswa itu tipenya string. Kemudian yang skor sama kelas dia numerik karena memang dia bentuknya angka. Untuk desimalnya kita nolkan aja supaya gampang gitu bacanya ya. Nah, kita nolkan semuanya desimalnya. Teman-teman juga boleh rapihkan biar terlihat rapi, biar cantik gitu ya. Nah, teman-teman rapihkan. Tuh, ini jadi lebih rapi ininya di lebarnya. Nah, kemudian untuk yang tadi, yang kelas ini yang baru kita tambahkan, itu di bagian value-nya ini kita klik, kita edit ya. Yang pertama kita tulis angka 1 di bagian value-nya, labelnya apa? Skor 1 aja. Skor 1. Kemudian add, tambahkan. Lagi yang kedua, labelnya berarti skor 2. Nah, add lagi. Setelah itu klik OK. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kemudian kita lihat di measure-nya. Measure-nya yang siswa itu dia nominal, kemudian yang skor itu kita ganti jadi scale ya, jadi scale nih.
Yang skor ini kita ganti jadi scale measure-nya. Kemudian yang terakhir itu yang kelas kita ganti jadi nominal juga. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah diedit seperti ini, teman-teman kembali lagi ke data view. Nah, di kelas ini kita klik karena tadi kan udah kita setting nih di value-nya. Ada skor 1, skor 2 gitu. Jadi di sini kita masukkan. Berarti dari A1 sampai A13 itu kita masukkan dia kelas 1. Ntar kita copy aja biar cepet gitu ya. Copy A1 sampai A13. Berarti yang A1 sampai A13 kedua dia itu skornya yang kedua. Kita kopikan. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, baru kita mulai ke cara uji normalitasnya gitu. Gimana? Kita klik yang analyze. Jadi di toolbar ini di toolbar kita klik yang analyze. Kemudian klik lagi yang descriptive statistik ya. Setelah klik analyze, klik descriptive statistik, kemudian klik yang explore. Nah, yang explore. Kalau sudah, lalu bagaimana? Yang siswa itu kita masukkan ke label cache by. Oke, yang siswa kita masukkan ke label cache by. Kemudian yang skor ini kita masukkan ke dependent list. Nah, yang skor kita masukkan ke dependent list. Yang terakhir kelas berarti kita masukkan ke factor list. Nah, seperti ini urutannya. Kemudian klik sebelah kanan ini ada plots. Nah, klik yang plots. Jangan lupa centang ya, normality plots with test. Nah, ini centang, kemudian continue, kemudian oke. Tunggu sebentar, langsung muncul hasilnya. Nah, selanjutnya ini untuk hasilnya teman-teman ya. Jadi kalau menggunakan SPSS itu kalian tinggal klik-klik aja itu udah muncul hasilnya gitu. Seperti di sini di bagian deskriptif nih. Sini sudah ada rata-rata, sudah ada mediannya, varian, bahkan minimum maksimum sudah ada, range sudah ada semuanya gitu ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi menghitung menggunakan rumus-rumus Excel, apalagi menggunakan cara yang manual gitu ya, ditulis manual gitu. Jadi kalau pakai aplikasi SPSS itu udah langsung muncul semua hasilnya gitu. Ini untuk deskriptif. Kemudian dari mana kita lihat hasil dari uji normalitasnya? Kita cari yang bagian test of normality. Nah, yang ini test of normality. Nah, di sini ada dua metode yang sering digunakan gitu ya. Ada dua metode yang sering digunakan. Yang pertama ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, biasanya kalau yang Shapiro-Wilk itu dia yang sampel atau siswanya itu sedikit gitu ya. Jadi kurang dari 50 gitu. Itu untuk yang Shapiro-Wilk. Kalau untuk yang Kolmogorov-Smirnov itu dia biasanya yang datanya banyak gitu, yang sampelnya banyak gitu. Nah, karena tadi kita kan sedikit ya datanya, jadi kita pakainya yang Shapiro-Wilk gitu karena kurang dari 50. Kemudian dari mana kita lihatnya? Dari kolom yang bagian signifikan. Nah, ini nih ada tulisan sig ya. Sig ini itu signifikan. Nah, di sini kita lihatnya nih teman-teman nih. Nah, kalau yang Shapiro-Wilk itu dia jika signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, jika signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Begitu. Nah, di sini kan ada titik nih. Titik ini dibacanya 0, ya. Jadi 0, nih.
titik. Jadi ini berapa signifikannya? 0,230, berarti dia berdistribusi normal. Kemudian yang di bawahnya, dia 0,081. Lebih besar apa tidak dari 0,05? Lebih besar, berarti dia juga datanya berdistribusi normal. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini untuk ke bawahnya ya, banyak sekali tuh lengkap. Nah, ini untuk yang garis ini. Nah, kalau si titik-titik ini mendekati garis berarti dia berdistribusi normal gitu. Nah, ini banyak sekali ya, sangat lengkap gitu. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya, cara atau langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS gitu. Semoga dari video ini kita bisa sama-sama semakin tahu, semakin paham gitu ya. Untuk next video kita mau belajar apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.